Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Laude Muhammad Bahtiar Aksara STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Nabil Yusya Putra dengan NIM E1S1 24011 ingin menjelaskan mengenai tugas yang telah Bapak berikan mengenai virtual machine. Adapun daftar pembahasan dari video saya saat ini adalah yang pertama adalah pengertian dari virtual machine. Apa sih itu virtual machine? Terus kedua, fungsi dari virtual machine. Yang ketiga adalah jenis-jenis virtual machine. Yang keempat adalah contoh virtual machine. Yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan virtual machine. Dan yang terakhir adalah contoh instalasi virtual machine. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Apa sih itu virtual machine? Virtual machine atau VM atau mesin virtual adalah software yang meniru atau mensimulasikan komputer fisik. VM memungkinkan kita menjalankan sistem operasi dan aplikasi di dalam lingkungan virtual, seolah-olah kita menggunakan komputer sungguhan, padahal semua berjalan di atas komputer host atau komputer utama. Virtual machine ini atau dalam bahasa Indonesia disebut mesin virtual adalah sebuah lingkungan komputasi buatan yang diciptakan dengan perangkat lunak dan dijalankan dengan komputer fisik atau host machine. Mesin virtual bekerja layaknya komputer karena memiliki komponen virtual yang menyerupai perangkat keras komputer seperti prosesor atau CPU, memori atau RAM, hard disk, kartu grafis, dan juga sebagainya. Namun, yang membedakan mesin virtual dari komputer fisik adalah kenyataan bahwa semua komponen tersebut tidak benar-benar ada secara fisik, melainkan disimulasikan oleh suatu perangkat lunak khusus yang disebut hypervisor. Dengan menggunakan mesin virtual, pengguna dapat menginstal dan menjalankan sistem operasi seperti Windows, Linux, atau macOS secara terpisah dari sistem operasi utama atau host OS pada satu perangkat keras yang sama. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dari virtual machine. Nah, virtual machine itu memiliki berbagai fungsi penting baik dalam dunia pengembangan perangkat lunak, keamanan, pembelajaran, hingga infrastruktur IT perusahaan. Fungsi-fungsi utamanya antara lain adalah yang pertama, menjalankan sistem operasi lain atau multiple OS. Virtual machine memungkinkan pengguna menjalankan sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama tanpa perlu mematikan atau menghapus sistem yang sudah ada. Misalnya, kita bisa menggunakan Windows sebagai sistem utama, lalu menjalankan Linux Ubuntu di dalam VM atau virtual machine tersebut. Fungsi ini sangat bermanfaat bagi pengguna yang ingin mencoba atau menggunakan sistem operasi lain untuk keperluan tertentu, seperti menjalankan software yang hanya kompatibel dengan sistem operasi tertentu, ataupun hal-hal lainnya. Keuntungan utamanya adalah kamu tidak perlu membuat sistem dual boot yang cukup rumit dan beresiko bagi pemula. Selain itu, kita bisa dengan mudah membuka atau menutup sistem operasi kedua sesuai kebutuhan, tanpa harus merestart komputer. Fungsi yang kedua adalah isolasi dan keamanan sistem. Nah, salah satu keunggulan besar dari VM atau virtual machine adalah kemampuannya menciptakan lingkungan virtual yang sepenuhnya terpisah dari komputer utama atau host virtual machine. Segala hal yang terjadi dalam VM, baik itu kesalahan sistem, penginstalan program, atau bahkan infeksi virus, tidak akan mempengaruhi sistem utama. Ini karena virtual memory tidak memiliki akses langsung ke file atau pengaturan di luar lingkungan virtualnya sendiri. Fungsi ini sangat berguna untuk keperluan pengujian software yang belum terpercaya, menjalankan file dari sumber tidak dikenal, atau bereksperimen dengan sistem operasi dan pengaturan yang berpotensi merusak. Jika virtual machine rusak atau bermasalah, cukup hapus atau buat ulang tanpa harus menginstal ulang seluruh komputer. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah pengembangan dan pengujian perangkat lunak. Bagi seorang developer atau pengembang perangkat lunak, VM adalah alat penting untuk mengembangkan, menguji, dan menyesuaikan aplikasi di berbagai sistem operasi. Misalnya, kita bisa menguji aplikasi yang dikembangkan di Windows, apakah juga bisa berjalan lancar di Linux atau di macOS. Cukup dengan membuat virtual machine untuk masing-masing OS tersebut. Selain itu, developer juga bisa mencoba konfigurasi sistem yang berbeda, seperti berbagai versi library, dependensi, ataupun driver, tanpa mengganggu sistem utama. Ini mempercepat proses debugging dan memastikan bahwa aplikasi bekerja stabil dalam berbagai kondisi lingkungan.
Dengan begitu, virtual machine sangat mendukung pengujian lintas platform dan efisiensi kerja tim pengembang. Dan fungsi yang terakhir adalah pembelajaran dan eksperimen. Virtual machine memberikan ruang yang sangat aman dan fleksibel untuk belajar sistem operasi, jaringan komputer, administrasi server, dan keamanan siber seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu belajar sistem operasi. Pelajar atau mahasiswa atau siapapun yang sedang belajar IT atau ilmu atau teknik informatika bisa bereksperimen langsung dengan berbagai perintah, instalasi sistem, atau konfigurasi tanpa takut merusak komputer utama. Sebagai contoh, seseorang yang ingin belajar Linux dapat menginstalnya di dalam VM atau virtual machine, lalu bebas mencoba berbagai perintah terminal, membuat partisi, atau menjalankan server. Jika terjadi kesalahan, virtual machine tinggal direset atau dihapus dan tidak ada dampak ke komputer utama. Inilah alasan virtual machine sangat cocok sebagai media simulasi dan pembelajaran praktis, terutama dalam pendidikan teknologi informasi. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis virtual machine. Di sini saya memasukkan ada 4 jenis. Yang pertama adalah sistem virtual machine. Apa sih itu sistem virtual machine? Sistem virtual machine adalah jenis virtual machine yang meniru seluruh perangkat keras komputer fisik, sehingga dapat menjalankan sistem operasi lengkap seperti Windows, Linux, atau macOS di atas mesin virtual. Virtual machine ini bekerja seperti komputer nyata dalam komputer, karena mencakup CPU virtual, RAM, hard disk virtual, dan perangkat keras lainnya. Biasanya digunakan untuk uji coba OS, pengembangan perangkat lunak, ataupun pengujian keamanan. Fungsi dari jenis virtual machine ini adalah yang pertama menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu perangkat fisik, dan yang terakhir adalah uji coba sistem operasi, software development, simulasi jaringan, dan juga keamanan. Keunggulan dari jenis virtual machine ini adalah memberikan isolasi penuh antara sistem operasi, ideal untuk pengujian tanpa mengganggu sistem utama, dan mendukung snapshot atau cloning untuk mempermudah pengelolaan VM atau virtual machine. Contoh dari virtual machine ini adalah Oracle VirtualBox, VMware Workstation atau Player, Microsoft Hyper-V, dan juga KVM atau Linux. Jenis yang kedua adalah proses virtual machine. Proses virtual machine dirancang untuk menjalankan suatu program atau proses tunggal dalam lingkungan virtual. Virtual machine ini aktif hanya selama proses berjalan, lalu akan dihentikan setelah program selesai. Biasanya digunakan untuk memberikan portabilitas aplikasi ke berbagai sistem operasi tanpa perlu mengubah kode program secara besar-besaran. Apa sih fungsi dari jenis virtual machine ini? Yang pertama adalah untuk menyediakan abstraksi runtime agar program bisa berjalan lintas platform. Yang kedua adalah mengelola memori, error handling, dan juga optimisasi performa, misalnya JIT compiler, serta keunggulan tambahannya adalah ideal untuk bahasa pemrograman multi platform dan juga mendukung eksekusi program tanpa bergantung pada perangkat keras ataupun sistem operasi tertentu. Nah, contoh dari VM dari jenis ini adalah yang pertama Java Virtual Machine atau JVM, yang kedua adalah NetCLR atau Common Language Runtime, yang ketiga adalah Python Virtual Machine atau PVM, dan yang terakhir adalah BIM atau untuk Erlang atau Elixir. Jenis yang ketiga adalah Application Virtual Machine. Apa sih itu Application Virtual Machine? Application Virtual Machine adalah jenis virtual machine yang menciptakan lingkungan terisolasi khusus untuk menjalankan aplikasi tertentu tanpa mengganggu sistem operasi utama. Virtual machine ini sering digunakan untuk alasan keamanan, kompatibilitas antar sistem, dan juga untuk menjalankan aplikasi yang tidak didukung secara langsung oleh sistem operasi. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk menyediakan isolasi dan kompatibilitas lintas sistem operasi. Dan yang kedua adalah digunakan untuk menjalankan aplikasi yang tidak didukung secara langsung oleh OS utama. Keunggulan tambahan dari jenis virtual machine ini adalah umum digunakan untuk emulasi, pengujian aplikasi dan juga keamanan, serta untuk menghindari modifikasi atau resiko kerusakan sistem utama saat mencoba aplikasi baru. Contohnya adalah Wine, yaitu untuk menjalankan aplikasi Windows di Linux atau macOS. Yang kedua adalah Android Emulator atau HVD. Yang ketiga adalah BlueStack, dan yang terakhir adalah Crossover. Dan jenis virtual machine yang terakhir adalah Hybrid Virtual Machine. Hybrid virtual machine ini merupakan gabungan dari sistem virtual machine dan proses virtual machine. Virtual machine ini tidak hanya menyediakan lingkungan sistem operasi, tetapi juga runtime environment untuk aplikasi tertentu.
Tujuannya adalah untuk menghadirkan fleksibilitas tinggi, di mana pengguna bisa menjalankan OS sekaligus menjalankan aplikasi berbasis platform tertentu. Fungsi dari hybrid virtual machine ini adalah yang pertama untuk menyediakan fleksibilitas tinggi untuk menjalankan OS dan aplikasi. Yang kedua adalah umumnya digunakan dalam cloud computing dan platform layanan atau PaaS. Dan keunggulan tambahan dari jenis virtual machine ini adalah untuk mendukung auto scaling, efisiensi sumber daya, dan juga integrasi layanan cloud. Contohnya adalah AWS Lambda, Google App Engine, dan yang terakhir adalah Microsoft Azure Function. Nah, sehingga kesimpulan dari perbedaan 4 jenis virtual machine ini adalah terletak pada cakupan fungsinya dan tujuan penggunaannya. Yang pertama, sistem virtual machine digunakan untuk menjalankan seluruh sistem operasi, sedangkan proses virtual machine hanya untuk menjalankan satu program tertentu. Application virtual machine fokus pada menjalankan aplikasi secara terisolasi, sedangkan hybrid virtual machine menggabungkan fungsi menjalankan sistem dan aplikasi secara fleksibel dan efisien, terutama di lingkungan cloud terutama di lingkungan cloud. Selanjutnya kita masuk ke contoh VM. Di sini saya mengambil, masing-masing satu contoh VM dari jenis-jenis VM yang di atas. Langsung saja kita masuk ke contoh VM yang pertama adalah sistem yang adalah Oracle VM VirtualBox yang di mana ini merupakan salah satu contoh dari jenis virtual machine yang di atas yaitu sistem virtual machine. Nah, Oracle VM VirtualBox adalah software virtualisasi open source yang memungkinkan kita menjalankan berbagai sistem operasi dalam lingkungan virtual di atas satu komputer fisik. Aplikasi ini meniru perangkat keras seperti CPU, RAM, hard disk, ataupun kartu grafis dan perangkat lainnya. Sehingga sistem operasi tamu atau Guest OS dapat berjalan seolah-olah berada dalam komputer nyata. Keunggulan dari VirtualBox ini adalah yang pertama gratis dan open source, sehingga banyak digunakan untuk pembelajaran, penelitian, dan juga pengembangan. Yang kedua adalah mendukung snapshot, yaitu kemampuan untuk menyimpan kondisi virtual machine pada satu waktu tertentu dan mengembalikannya kapan saja. Dan yang ketiga adalah cocok untuk pengujian software, malware analisis, serta simulasi jaringan dan juga pengembangan lintas platform. VirtualBox menjadi pilihan populer karena antarmuka yang user friendly dan kemampuannya menjalankan berbagai sistem operasi tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Contoh yang kedua adalah Java Virtual Machine atau JVM yang merupakan salah satu contoh dari jenis virtual machine proses virtual machine. Nah, apa sih itu JVM? JVM atau Java Virtual Machine adalah inti dari platform Java. Saat kita menulis program Java dan mengkompilasinya, file Java akan diubah menjadi bytecode atau kelas, bukan langsung menjadi kode mesin. Bytecode ini adalah kode perantara yang dapat dijalankan oleh JVM di berbagai sistem operasi. JVM bertugas mengeksekusi bytecode ini secara independen dari sistem operasi atau perangkat keras yang digunakan. Sehingga Java dikenal dengan slogan "Write once, run anywhere". Misalnya, program Java yang kita buat di Windows bisa langsung dijalankan di Linux atau macOS tanpa perubahan selama ada JVM. Adapun beberapa fitur unggulan JVM adalah yang pertama, garbage collection. Apa sih itu garbage collection? Yaitu manajemen memori otomatis yang membantu mencegah kebocoran memori. Dan yang kedua adalah mendukung multi-threading dan exception handling secara built-in. JVM ini sangat penting di dunia enterprise dan akademik karena memberikan portabilitas tinggi, keamanan, serta performa yang stabil. Contoh yang ketiga adalah Wine. Wine merupakan salah satu contoh virtual machine dari jenis virtual machine application virtual machine. Wine adalah singkatan dari Wine is not an emulator. Meskipun fungsinya serupa dengan emulator, Wine adalah aplikasi open source yang memungkinkan pengguna sistem operasi Unix-like seperti Linux dan macOS untuk menjalankan aplikasi Windows secara langsung tanpa menginstal Windows itu sendiri. Wine ini memiliki fitur dan keunggulan, salah satunya adalah untuk mendukung ribuan aplikasi Windows termasuk Microsoft Office, Photoshop, Notepad++, dan juga banyak game. Tidak hanya itu, Wine juga bekerja langsung di atas sistem utama tanpa perlu alokasi besar memori seperti sistem virtual memory. Dan yang terakhir adalah, Wine ini sangat berguna bagi pengguna Linux yang ingin menggunakan aplikasi Windows tertentu. Namun, karena Wine hanya mendukung sebagian API Windows, tidak semua program dapat berjalan dengan sempurna. Wine memiliki komunitas aktif yang terus memperbarui dukungan aplikasinya melalui proyek WineHQ.
Dan contoh yang terakhir adalah hybrid virtual machine, yaitu AWS Lambda. AWS Lambda adalah layanan serverless computing dari Amazon Web yang memungkinkan kita menjalankan kode program tanpa perlu mengelola server. Layanan ini menjalankan fungsimu di lingkungan eksekusi yang dibuat dan dihancurkan secara otomatis oleh sistem. AWS Lambda merupakan contoh hybrid virtual machine karena menyediakan kombinasi antara lingkungan sistem operasi layaknya sistem virtual machine dan juga runtime environment layaknya proses virtual machine. Apa sih keunggulan dari AWS Lambda ini? Yang pertama, tanpa server. Kita tidak perlu mengonfigurasi atau memelihara server fisik atau virtual. Yang kedua, biayanya yang hemat. Kita hanya membayar saat fungsi dijalankan per milidetik, bukan per jam seperti virtual machine tradisional. Dan yang terakhir, sangat cocok untuk aplikasi microservice, backend API, pemrosesan file, dan otomasi. Nah, AWS Lambda ini merepresentasikan arah modern dari virtualisasi, yaitu fleksibilitas, efisiensi, dan integrasi dengan arsitektur cloud native yang kompleks. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari VM. Di sini saya memasukkan 5 kelebihan dan juga 4 kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah isolasi sistem. VM berjalan terpisah dari sistem utama, sehingga jika terjadi kerusakan atau malware dalam VM, tidak akan mempengaruhi OS utama. Yang kedua adalah menjalankan banyak OS sekaligus, yaitu, virtual machine ini bisa menggunakan beberapa sistem operasi dalam satu komputer secara bersamaan, yang di mana sangat berguna untuk pengujian atau belajar di atas platform. Kelebihan yang ketiga adalah tidak perlu banyak perangkat fisik, cukup satu perangkat yang kuat untuk membuat banyak VM. Dalam konteks cloud, kita bisa hanya membayar saat VM digunakan. Yang keempat adalah keamanan. Virtual machine ini bisa digunakan untuk menjalankan program beresiko tinggi karena berjalan dalam lingkungan terisolasi. Dan yang terakhir adalah portabilitasnya yang tinggi. File virtual machine ini dapat dipindahkan ke komputer lain dan dijalankan di sana tanpa masalah konfigurasi ulang. Selanjutnya kita masuk ke kekurangannya. Kekurangan pertama itu konsumsi sumber dayanya yang tinggi, yang di mana VM ini membutuhkan RAM, CPU, dan penyimpanan yang lebih besar, apalagi jika menjalankan banyak VM sekaligus. Bisa membuat komputer kita menjadi lambat kinerjanya. Dan yang kedua, kinerja lebih rendah. Performa VM umumnya lebih lambat dibandingkan menjalankan aplikasi secara langsung di sistem utama karena ada lapisan virtualisasi. Yang ketiga, tidak cocok untuk semua aplikasi. Nah, beberapa aplikasi, misalnya aplikasi grafis atau game berat, tidak optimal dijalankan di VM karena keterbatasan akses ke GPU dan hardware lainnya. Dan yang terakhir adalah potensi risiko keamanan jika tidak diatur dengan baik. Jika isolasi tidak diatur dengan benar atau hypervisor rentan, bisa terjadi kebocoran antar VM atau dari VM ke host. Nah, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Eee, contoh instalasi virtual machine. Nah, di sini saya sudah membuat contoh instalasi virtual machine yang di mana, host dari laptop tersebut adalah Windows 11. Kita ingin mencoba sistem operasi Windows 7 ke dalam Windows kita ini. Sebelum itu, sebelum mengikuti tahap-tahapnya ini, terlebih dahulu kita harus download VirtualBox. Apa sih itu VirtualBox? VirtualBox adalah perangkat lunak yang virtualisasi, yang berfungsi sebagai perangkat simulasi sebuah sistem operasi, yang di mana Windows adalah salah satu sistem operasi yang dapat kita simulasikan di VirtualBox. Nah, pada contoh ini, saya ingin mencoba Windows 7 pada Windows 11. Jadi, host-nya itu Windows 11 dan OS-nya adalah Windows 7. Tahap pertama adalah buka buka VirtualBox-nya, terus tampilan seperti ini. Tampilan pertama itu kita klik tombol new atau baru. Yang di sebelah kanan itu yang gambar biru. Selanjutnya ada tahap 2-nya itu kita kemudian konfigurasi sebagai berikut seperti gambar begini. Jadi untuk namanya itu nama virtual machine-nya terserah kita mau kasih masuk nama apa. Yang kedua adalah machine folder yang di mana lokasi file-file instalasi virtual machine. Dan yang ketiga atau type yaitu tipe sistem operasi yang akan diinstal di virtual machine. Di sini saya contohnya adalah type-nya itu Microsoft Windows dan versinya itu adalah versi sistem operasi yang akan kita jadikan GUIS, yaitu Windows 7. Nah, tahap ketiga adalah konfigurasi ukuran memori.
Jadi kita akan mengatur RAM atau memory size pada Guest machine ini atau virtual machine-nya. Contohnya itu kita beri 2048 MB atau 2 GB atau kita sesuaikan dengan kapasitas RAM PC kita. Yang tahap keempat adalah membuat virtual hard disk karena ini adalah virtual, maka langsung buat hard disk. Jadi kita membuat virtual hard disk-nya, kita klik create a virtual hard disk now, dan selanjutnya kalau sudah kita klik create. Nah, tahap kelima adalah pilih tipe hard disk-nya. Di sini kita memilih tipe VDI atau Virtual Box Disk Image, dan lalu kita tekan next. Nah, selanjutnya kita pilih tipe alokasi penyimpanan. Pilih dynamically allocated agar tidak langsung mengambil seluruh kapasitas. Tahap ketujuh adalah kita atur ukuran hard disk. Misalnya contohnya kita beri 20 GB. Dan tahap ke-8 adalah hasil dari yang kita masukkan tadi akan menampilkan seperti tahap gambar nomor 8 ini. Nah, setelah itu kita bisa lihat VirtualBox-nya itu di file kita. Nah, berikut ada file instalasi virtual machine. Tidak berhenti sampai situ, selanjutnya kita buka lagi VirtualBox dan tekan sesuai arahan yang ada di sini, seperti yang pada tahap 10, yaitu kita memasukkan file ISO Windows 7. Nah, setelah VM dibuat, nanti kita klik setting yang warna kuning ini. Selanjutnya kita tekan storage yang kotak merah ini dan klik icon CD di bawah controller IDE. Nah, nanti kita klik icon CD kecil lagi di kanan atas, terus kita pilih choose a disk file seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, nanti kita tinggal pilih file ISO Windows 7 kita. Seperti yang pada gambar ini kita memilih filenya Windows 7 yang telah kita download sebelumnya. Kemudian kita arahkan ke lokasi file ISO, kemudian kita klik open. Nah, sekarang virtual DVD drive sudah terisi oleh file ISO Windows 7 32 bit yang telah kita masukkan tadi. Selanjutnya kita jalankan virtual machine. Kita tekan start. Klik Start untuk memulai instalasi Windows 7. Ikuti proses instalasi Windows seperti biasa, seperti pilih bahasa, partisi, nama, dan juga lain-lain. Nah, seperti ini tampilannya nanti jika kita ingin mendownload Windows 7-nya. Selanjutnya tahap berikutnya adalah install Windows SP1. Dengan cara yang pertama, pasang file ISO SP1, yaitu buka setting, selanjutnya storage pada VM Windows 7, dan klik icon CD di bawah controller ID, lalu pilih choose a disk file dan arahkan ke file ISO SP1. Di sini kita buka dulu tadi, eh, kita install Windows SP1 dan kita buka setting, dan nanti tampilan yang kedua adalah ini, storage, seperti yang di atas tadi itu, ini storage pada VM Windows, kita akan buka di sini. Selanjutnya kita jalankan SP1 atau setup-nya. Nah, setelah boot Windows, kita buka komputer, terus nanti mengarah ke DVD drive yang berisi SP1. Jalankan setup X dan ikuti wizard sampai selesai. Nah, nanti kalau kita sudah download setup ini, yang di sebelah kanan ini, gambar yang tulisan setup, kita restart VM-nya agar SP1 terintegrasi sempurna. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir adalah install Guest Edition. Apa sih Guest Edition itu? Guest Edition adalah software yang terdiri dari driver dan aplikasi yang akan meningkatkan kinerja virtual machine. Fitur-fitur yang ditambahkan antara lain integral mouse, shared folders, dan juga peningkatan kinerja video. Nah, di sini kita kemudian di sistem operasi virtual machine muncul file setup VirtualBox Guest Edition dalam bentuk disk drive. Nah, di sini kita buka menu devices seperti yang ada gambar ini, kita buka menu devices, terus kita tekan insert Guest Edition CD image yang ada di paling bawah itu. Setelah itu nanti akan muncul file setup VirtualBox Guest Edition dalam bentuk disk drive seperti yang gambar di sebelah kanan. Kita tekan. Selanjutnya kita jalankan setup seperti gambar yang paling bawah itu. Yang welcome to Oracle VM VirtualBox Guest Edition 6.1.10 setup. Nah, nanti kita jalankan setupnya dan
kita terima nilai default-nya untuk lokasi instalasi. Kita pilih, lokasi instalasi, terus kita next, dan kemudian pilih opsi instalasi, yaitu 2 opsi terakhir adalah opsional. Nah, jadi kita pilih di sini adalah Start New Entries, yang di mana 2 opsi terakhir adalah opsional, jadi kita bisa memasukkannya atau tidak, opsional. Selanjutnya kita tekan install. Nah, setelah diinstal, nanti kita, restart virtual machine. Di sini kita sudah terinstall, terus kita finish dan kita restart virtual machine-nya. Nah, untuk mengetahui apakah VirtualBox Guest Edition sudah terinstall atau belum, atau untuk mengetahui versi yang sudah diinstal, kita buka control panel, yang seperti yang ada di gambar saat ini. Nah, sehingga semua tahap-tahap yang kita lakukan tadi sudah menyelesaikan, virtual machine tadi, virtual machine-nya kita, yang di mana host-nya itu adalah Windows 11 dan guest-nya Windows 7 dan sudah bisa kita gunakan virtual machine-nya pada laptop kita sendiri. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang belibet yang membuat Pak Baktiar atau teman-teman sekalian tidak paham. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.